listen and feel. Posisikan kepala pasien head tilt atau chin lift jika tidak terjadi cedera pada kepala. Jika tampak cedera pada leher atau kepala, lakukan jaw thrust tanpa menarik leher atau kepala pasien. Langkah kedua, lihat saluran nafas pasien. Jika ada sumbatan di saluran nafas pasien, ambil sumbatan tersebut menggunakan teknik finger cross. Masukkan jari ke dalam mulut pasien, putar jari, lalu ambil sumbatan dan letakkan di bengkok. Jika sumbatan berupa cairan, lakukan suction pada pasien. Suction dilakukan dengan konsep steril. Masukkan selang suction ke dalam mulut pasien selama 5-10 detik. Tahan suction. Setelah itu, lepaskan suction untuk mengeluarkan cairan. Setelah melakukan suction, pasang OPA. Masukkan ke dalam mulut pasien, lalu putar hingga menahan lidah dan masukkan. Setelah itu pasang amubek dan berikan oksigen hingga kurang lebih 30 kali. Setelah itu lepas OPA. Setelah melepaskan OPA, cek saturasi oksigen pasien menggunakan oximetry. Jika oximetry menunjukkan angka 85 dan nadi karotis teraba tetapi lemah dan lambat, maka lakukan intubasi dengan menggunakan laringoskopi dan selang EPT. Masukkan laringoskopi untuk tarik ke atas untuk menahan lidah, lalu masukkan selang EPT sesuai saluran nafas. Setelah itu, tarik laringoskopi. Lakukan fiksasi menggunakan spuit 5 cc. Gunanya untuk mengecek apakah udara sudah bisa masuk atau belum. Lakukan kurang lebih 2 kali. Jika sudah, pasang oksigen. Sambungkan selang oksigen. Sambungkan dengan selang oksigen. Setelah itu, dilakukan sarung tangan. Lalu fiksasi menggunakan plester. Pastikan plester untuk dililit dan ditempelkan di pipi pasien. Setelah oksigen terpasang, lepas bag dan sambungkan selang ETT ke ventilator. Setelah itu, cek kembali saturasi oksigen pasien dan nadi pasien. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan pemeriksaan breathing. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada pemeriksaan ini adalah yang pertama, stetoskop, oximetry, oksigen mask, breathing dan rebreathing, sarung tangan bersih, dan tabung oksigen. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memeriksa saturasi oksigen menggunakan oximetry.
Jika oximetri menunjukkan angka kurang dari 90%, maka langkah yang kita lakukan adalah pemasangan oksigen. Pasangkan oksigen mask pada pasien. Setelah itu, kaji kembali saturasi oksigen pasien menggunakan oximetri. Lalu, raba akral pasien apakah terasa dingin atau terasa hangat. Setelah itu, cek capillary refill time pada kuku pasien kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Dan lakukan pemeriksaan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Inspeksi, kita lihat pergerakan pada dinding dada saat pasien bernafas. Yang kedua, auskultasi. Yang selanjutnya perkusi. Dan palpasi. Bila terjadi tension pneumotoraks, lakukan needle decompression pada mid axilla anterior. Bila terjadi open pneumotoraks, maka lakukan pemasangan kasa oklusif. Setelah itu, kaji kembali dan reevaluasi. Pada pengkajian sirkulasi, ada 2 hal yang perlu kita periksa, yaitu tanda-tanda shock dan tanda-tanda perdarahan. Untuk memeriksa tanda-tanda perdarahan, ada 3 hal yang harus kita periksa. Yang pertama, kita periksa tekanan darah menggunakan tensimetri. Yang kedua, periksa respirasi pasien apakah bernafas atau tidak. Lalu periksa nadi pada arteri radialis maupun arteri karotis. Pada perdarahan yang sedang cenderung ke berat, maka tekanan darah cenderung menurun, tetapi nadi dan respirasi cenderung meningkat. Selanjutnya, kita periksa tanda-tanda shock. Untuk memeriksa tanda-tanda shock, ada beberapa hal yang harus kita periksa. Yang pertama, wajah pasien. Amati wajah pasien, apakah wajah pasien pucat atau tidak. Yang kedua, raba akral pasien, apakah terasa dingin atau tidak. Serta periksa pada ujung-ujung kuku, apakah ada kebiruan atau cyanosis. Periksa juga akral pada kaki, apakah terasa dingin atau tidak. Langkah selanjutnya, periksa juga lakukan pemeriksaan atau palpasi pada arteri radialis. Periksa nadi, jika nadi tidak terasa atau terasa lemah, maka periksa pada arteri karotis. Selanjutnya, cek juga apakah ada perdarahan di seluruh tubuh. Cek dari bagian tangan hingga kaki. Jika ada perdarahan, lakukan 3T, yaitu tutup, tekan, dan tinggikan. Tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahan. Selanjutnya, setelah melakukan 3T, bisa dilakukan pembidayaan. Lalu, pada pasien dengan masalah sirkulasi, biasanya mengalami kekurangan cairan. Pada pasien emergensi, biasanya dipasang infus dengan IV2 line dan selang dinyalakan 2 jalur menggunakan jarum yang besar.